This video message is for Park Hotman. Park Hotman, I haven't heard from you whether you are representing my husband, but I would like to tell you about this. I know my husband very well. He is very manipulative person. Karena kan segimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya, perebut suami orang lah, pengganggu rumah tangga orang gitu. Meskipun saya memang dulu mantan model seksi. Gitu, jadi gimana ya? Cukup terganggu untuk nama karir saya gitu loh. Udahlah cukup model seksi aja, jangan sampai ada seperti kayak begini gitu. Saudari BMJ. Saudari BMJ yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Terlapornya 2 orang, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Gak tahu juga lah, biarkanlah mulut netizen yang lebih bisa menilai, ya kan mereka lebih pintar kan. Seluruh jagat maya kini tengah dihebohkan dengan pengakuan mengejutkan dari seorang wanita WNA asal Korea Selatan yang mengaku terlibat dalam kasus perebutan anak dengan sang suami dan selingkuhannya. Ia, sosok yang diketahui bernama Emi itu, belakangan pun sibuk berlalu lalang mengunjungi sederet podcast untuk menyuarakan pilu isi hatinya, sembari meminta dukungan dan pertolongan dari warganet. Viralnya kasus Emi, lambat laun semakin menjadi bahan gunjingan serta memantik pula api amarah pada benak netizen. Sebab diketahui, sosok selingkuhan dari sang suami diduga merupakan seorang publik figur tanah air yang bernama Tisha Ernie. Dalam video klarifikasi terbarunya, Emi turut menyinggung pula nama pengacara kondang asal Sumatera Utara, yakni Hotman Paris. Bagaimana tidak, sosok yang dikenal luas dengan gaya perlentenya itu diduga oleh Emi telah ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Eden Wong yang tak lain merupakan sosok suami Emi. Mirisnya, meski namanya terus dilontarkan dalam video klarifikasi Emi, Hotman Paris belum juga memberikan komentarnya hingga detik ini. Padahal selama ini tiap kali kasus hukum menjadi viral di media sosial, Hotman Paris tak pernah ragu untuk menyuarakan pandangannya sebagai praktisi hukum senior. Lantas, mungkinkah jeritan hati Emi mengetuk sisi kemanusiaan seorang Hotman Paris Hutapea? Atau memang dalam diamnya Hotman tengah menelusuri lebih dalam kemungkinan untuk merepresentasi Eden, karena kasus ini memang telah resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari Rabu, tanggal 6 Maret, Polda Metro Jaya menerima laporan dari korban, saudari BMJ. Saudari BMJ yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Terlapornya 2 orang, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Ya. Ini baru kemarin tanggal 6 diterima laporannya. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dalam proses penyelidikan. Hello Indonesia, hello everyone. Happy International Women's Day. Thank you so much for all your support and your kind words. It really made me stay strong. I'm still not with my kids. I believe my kids are somewhere in Johor Bahru now.
I will be patient. I believe I will reunite it with my kids very soon with all your support and your prayer. Thank you so much. This video message is for Park Hotman. Park Hotman, I haven't heard from you whether you are representing my husband, but I would like to tell you about this. I know my husband very well. He is very manipulative person. He will try to character assassinate me. I have seen him do that to family, friends, and his business partners. The only way he will character assassinate me is through my kids. But it is not ethical to use my kids against me in public. Please don't do that. Anything relating to kids, I'm happy to provide evidence and settle it in Singapore court. We should do that in proper manner. I have made this issue clearly about husband, wife, and the mistress, not about the kids. Do not use the kids. Leave kids out of this. Please. I have not told anything in public what Aiden have done to my kids. All this we settle in Singapore court through the divorce process. That's all what I suggest. Yes, maybe I'm not always been a perfect mother, but I love my kids with my heart. I will protect my kids with my life. So don't use kids. Leave kids out of this. Park Hotman, I hope you don't support him. Your silence make me feel that it's kind of confirmed, but I still really wish you don't support him. Please. Thank you. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Menggali lebih dalam jejak perjalanan Tisha Erni di dunia hiburan yang kerap kali memang digemparkan dengan hujaman kasus kontroversial. Karena miris memang, nama Tisha lebih dikenal oleh masyarakat luas bukan dari deretan karya dan prestasinya, melainkan kisah drama sensasional yang tak berujung. Ia pada tahun 2021 contohnya, Tisha Erni sempat membuat gempar jagat media karena pengakuannya tentang pengalaman menjadi wanita simpanan. Tak berhenti sampai di situ, di tahun yang sama, wanita berdarah Sulawesi Tenggara itu juga sempat diamankan Polda Jawa Tengah di sebuah hotel yang terletak di kota Semarang. Mirisnya lagi, latar belakang penangkapan itu adalah keterlibatannya dalam kasus dugaan prostitusi online. Kasus dugaan yang dirasakannya saat ini pun bukanlah pengalaman perdana Tisha dituduh sebagai pelakor. Ia, nama Tisha Erni, dulu sempat ramai dihujam caci maki pasca terseret dalam problematika perceraian komedian Sule dan Natalie Holscher. Bahkan banyak pula yang menduga bahwa Tisha Erni merupakan penyebab dari keretakan rumah tangga mereka berdua. Ditambah lagi, percakapan pribadinya dengan Sule tersebar luas di media sosial. Namun, tiap kali dimintai klarifikasi, Tisha selalu berkilah bahwa kisah romansanya dengan sang komedian telah terjadi jauh sebelum Sule mempersunting Natalie Holscher.
sehingga predikat pelakor tidaklah pantas untuk disematkan padanya. Aku nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab. Kalau benar ya benar, saya berbicara tentang fakta ya. No halu-halu ya. Kalau dibilang kenalnya, yang jelas saya kenalnya dan melakukan pendekatan gitu ya. Terus sebelum dia menikah dengan Mbak Natali. Sebelum mereka menjalin hubungan sampai akhirnya menikah. Itu lama juga sih, every time every day kali ya, selalu WhatsAppan. Awalnya kan DM-an ya. DM-an, Kang Sulenya pengen minta nomor WhatsApp saya, ya kita kasih karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia, entah lagu apa ya saat itu. Terus ya udah percakapan yang akhirnya mengiring kayak jatuhnya kayak TTM gitu ya gitu. Dia gitu doang sih sampai di WhatsApp, terus video callan kadang biasanya kalau lepas syuting ya udah dia biasa video call gitu. Kalau aku pribadi ya sebagai wanita nih, aku tanya sama kalian ya. Di saat kalian merasa kesepian saat lockdown menyerang nih ya, nggak banyak aktivitas di luar sana. Terus gue sebagai perempuan yang merantau di Jakarta sendiri gitu, terus selalu insecure apakah ada yang menginginkan saya sebagai istrinya atau apa. Dan terus kemudian ada Kang Sule yang selalu menyupport, menyemangati, video callan terus. Dan ingat ya, saya nggak pernah video call di awal, dia yang selalu video call aku pertama. Saya nggak pernah seperti itu gitu. Jadi ya udah, ada baper sedikit, ada, nggak tahu juga lah, biarkanlah mulut netizen yang lebih bisa menilai ya kan, mereka lebih pintar kan. Ruginya ada juga karena kan segimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya, perebut suami orang lah, pengganggu rumah tangga orang gitu. Meskipun saya memang dulu mantan model seksi, saya nggak tahu pun juga kapan gitu. Jadi gimana ya, cukup terganggu untuk nama karir saya gitu loh. Udahlah cukup model seksi aja, jangan sampai ada seperti kayak begini gitu. Yang jelas saya berbicara tentang fakta bahwa memang benar saya memang ada pendekatan. Saya nggak bilang nggak ada pendekatan gitu ya. Cuman ya konteksnya saya nggak yang maksudnya masuk dalam hubungan rumah tangga mereka setelah mereka menikah ini, nggak, sebelum. Saat itu berarti status Kang Sule single dong. Dan saya yakin juga tidak mungkin cuma saya yang dapat DM sampai move ke WhatsApp gitu. Apalagi ya seorang Kang Sule yang udah punya nama gitu ya, pasti kan berhak saja siapa saja yang berhak untuk DM konten tercantik di luar sana. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Hebohnya kasus panas yang melibatkan WNA Korea Selatan, Emi dan Tisha Ernie, lantas menyedot perhatian masyarakat dari seluruh penjuru negeri, terutama di dunia maya. Buktinya, sederet nama besar di media sosial ikut serta menuangkan analisa mereka terkait kisruh tersebut, serta menyuarakan kecaman pedas bagi Tisha Ernie. Namun, dari banyaknya punggawa media sosial yang ikut berkomentar, ucapan Agnes Jennifer lah yang memancing perdebatan. Ya, dalam video yang diunggahnya, Agnes tak lantas menelan bulat-bulat ucapan dari Emi. Pasalnya, Agnes Jennifer justru mempertanyakan gelagat serta ekspresi dari putri Emi yang justru menangis histeris kala memandang wajah sang ibu. Dalam analisanya, Agnes pun seolah dibuat ragu dan mempertanyakan akar masalah yang sebenarnya antara ibu dan kedua anak itu, sehingga membuat Eden Wong berupaya untuk memisahkan keduanya. Nah, yang ngebikin gue gak yakin itu adalah pas gue ngeliat ada satu anak cewek yang teriak-teriak gitu ya, yang di tangga itu teriak-teriak. Mirisnya, komentar yang cukup berbeda itu sontak membuat Agnes kebanjiran kritik.
Tak mau lagi ambil pusing, Agnes Jennifer pun memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa ucapannya itu hanya bentuk analisa dan tak sedikit pun dibuat untuk memberikan dukungan kepada Tisha Ernie. Lantas, seperti apa kobaran api emosi Agnes melihat kontennya disalahartikan warganet? Oke, dikarenakan konten gue yang ini banyak dipergunakan dan juga dipelintir oleh berbagai pihak, jadi sepertinya gue harus berbicara. Dikarenakan banyak sekali orang Indonesia yang tidak berusaha untuk mencari mana sih video aslinya, dan kebiasaan mereka hanya membaca caption saja, oke? Jadi karena gue diminta pendapatnya oleh netizen perihal kasus Emmy, di situ memang betul gue mengatakan kalau gue bingung kenapa anaknya yang cewek itu histeris banget ketemu emaknya. Memang betul seperti itu. Tetapi gue sama sekali tidak take sides, oke? Di situ kalian bisa dengar dengan jelas gue tidak take sides kemanapun. Apalagi kalau ada yang bilang katanya gue itu pro ke pelakor. Hah? Sejak kapan? Sejak kapan? Bukannya gue selama ini selalu membantai hal-hal seperti itu? Sejak kapan? Bukannya gue selama ini selalu membantai hal-hal seperti itu? Lah gue diminta untuk menganalisa suatu video. Ya gue wajar dong kalau misalnya gue bertanya-tanya kenapa itu anaknya kok histeris banget. Itu adalah suatu reaksi yang menurut gue sangat wajar gitu loh. Lah kalau soal urusan si bapaknya selingkuh mah ya emang udah salah. Ngerti kagak? Masa perlu gue bahas lagi di mana-mana orang selingkuh tuh udah pasti salah. Bapaknya juga, falakornya juga salah gitu loh. Jadi kan sebenarnya permasalahan yang pengen dibahas adalah anaknya yang direbut kan, yang tidak boleh ketemu sama emaknya gitu. Sebenarnya semua anaknya kan udah sama bapaknya nih, semua tiga-tiganya yang pertama. Terus yang baby tiba-tiba diambil, yang tadinya tinggal sama dia terus diambil, nggak boleh ketemu dan nggak boleh nyusuin gitu kan. Jadi kita berkutat tuh di situ aja. Gue diminta untuk membahas itu ya otomatis pasti ada korelasinya dong. Kenapa nih anak sampai kagak boleh diketemuin sama emaknya? Ada masalahnya apa gitu kan? Bener dong. Jadi pasti ada dua sisi opini, ada dari sisi mama dan juga dari sisi bapak. Tapi kita kagak pernah denger nih dari sisi bapak kenapa kan? Jadi kalau misalnya gue tarik korelasi dengan reaksi anaknya itu ada hubungannya. Paham kagak sih lu sampai sini? Kayak maksudnya apa ada sebab akibatnya? Jadi kan itu harusnya bisa dijadikan suatu alasan nih. Jadi bisa ada kemungkinan ya karena memang anaknya tidak dekat dengan ibunya, atau bisa juga anaknya didoktrin. Nah itu kan jadi bisa mencabang ke permasalahan yang lain, ngerti kagak? Jadi lu kok kagak paham sih ya? Jadi misalnya pun didoktrin nih, kita kan jadi bisa tahu nih siapa yang ngedoktrin, doktrinnya apa gitu. Jadi siapa nih yang jahat gitu loh. Ngerti gak? Jadi kalau permasalahan itu kan ada step by step mana yang harus dicari tahu gitu. Nah oke, gue juga simpati dengan ya namanya bayi dipisahin sama ibunya. Tapi kan kita harus tahu nih penyebabnya gimana. Kita kan udah denger dari versi si ibu, kita kan harus denger dari versi si bapak juga nih. Kenapa sih lu pisahin anaknya ini? Lu ada alasan apa kagak? Tapi kenapa lu si Eden kagak mau ngomong gitu loh maksud gue. Intinya dalam semua permasalahan apapun, apalagi urusan rumah tangga kayak begini tuh kita harus denger dari dua sisi gitu. Jadi ya udah, jadi tuh kita kayak harus menelaah lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi gitu. Jadi kan gue kayak pengen tahu, is there any reason behind this gitu loh. Kita kan harus menelaah lebih lanjut, kagak bisa terburu-buru gitu. Gue kan kagak take sides, kenapa lu pelintir-pelintir kata-kata gue? Lah emang salah kalau misalnya gue ngomong gue kebingungan kenapa anaknya histeris. Kan emang kejadiannya di videonya juga begitu. Kagak salah dong gue cuma ngomong begitu. Itu kan merupakan suatu pertanyaan yang wajar. Paham kagak lu orang pada netizen? Jangan suka pelintir-pelintir gue deh ya. Gue kagak mau ngebahas hal beginian lagi. Apalagi sekarang kan ini udah viral banget nih, udah rame. Udah dibahas podcaster, terus juga udah banyak orang-orang hukum yang tahu gitu. Ya udah, beresin lah kalian itu. Gue kagak mau ngebahas ginian lagi. Untung kagak dipelintir-pelintir doang kata-kata gue. Emang gue keseleo dipelintir. Oke, jadi intinya begini. Kalau misalnya kan sekarang nih statusnya kan masih istri, anak-anak dipisahkan dari ibunya dan juga bahkan ibunya ini masih status istri dari bapaknya. Kalau misalnya bapaknya tidak bisa menjelaskan kenapa alasan lu memisahkan anak-anak ini dari ibunya, ya udah fix bapaknya yang salah, udah begitu aja. Tapi kalau misalnya lu cuman alasannya apa itu dukun-dukunan atau apa, itu kagak masuk akal. Kagak masuk akal, itu tidak ada
keabsahannya dihukum gitu. Lu bisa kagak lu nih kasih alasan lain, udah gitu aja. Eden sampai namanya kagak tahu dah. Itu gue udah kelar nih, gue kagak mau ngomong apa-apa lagi, ntar gue dipelintar-pelintir mulu gue. Capek tau kagak lu. Cuman kagak, gue ada dimaki-maki sama orang yang cerdas yang cuman baca caption doang. Anyway, apapun masalah mereka, tetap aja nggak bener ya ngambil bayi baru lahir dari ibu kandungnya sendiri sampai ibunya nih nggak punya hak untuk ketemu anaknya lagi. Ini si istri mau kok bercerai ya, dia mau, udah mending kita divorce aja, atur semua baik-baik, nggak perlu saling rebutan anak, karena pada akhirnya yang akan disakiti adalah anaknya lagi kan. Terus istri dapat updatean terbaru dari netizen kalau si suami ini bawa anak-anaknya keluar dari Indonesia ke Malaysia. Please pray for her. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.